Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dimas Nurakni Priyadana. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita cara pengisian lampiran khusus untuk kredit pajak luar negeri, kemudian untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan juga untuk melengkapi SPT induk di aplikasi ISPT 1771 Badan ini. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian lampiran khusus untuk kredit pajak luar negeri. Nah, di sini untuk lampiran kredit pajak luar negeri itu diisi apabila perusahaan memiliki kredit pajak yang telah dipotong di luar negeri. Nah, jadi apabila perusahaan mendapatkan penghasilan dari luar negeri, kemudian telah dipotong pajaknya di luar negeri, di sini kita bisa input untuk kredit pajaknya. Di sini pertama kita siapkan dulu datanya dari perusahaannya. Kalian bisa lihat di sini untuk data mengenai kredit pajak. Di sini ada keterangan di kasus yang saya punya untuk penghasilan dividen sebesar 650 juta dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal KXBL Intel Corp. Nah, di sini karena perusahaan mendapat penghasilan dari luar negeri, kemudian telah dipotong pajaknya 20%, maka di sini kita bisa input untuk kredit pajaknya di aplikasi ISPT ini. Oke, langsung saja untuk cara pengisiannya di sini. Di sini kita bisa langsung klik baru. Kemudian di sini ada nama pemotong. Nah, di sini kita input dulu untuk nama pemotongnya, kita klik yang kotak di sini. Kemudian di sini kita klik baru. Di sini kita masukkan untuk nama pemotong dan juga alamatnya. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Kemudian di sini baru akan masuk datanya. Nah, di sini kita bisa pilih. Kemudian di sini ada jenis penghasilan. Jenis penghasilan di sini karena di keterangan itu dia merupakan penghasilan dividen, maka di sini kita bisa input penghasilannya dividen. Nah, untuk penghasilan sendiri kalian bisa lihat di sini untuk list penghasilannya. Ini dividen, kemudian untuk mata uang di sini adalah mata uang dari Thailand yaitu baht. Jadi kita pilih baht dari Thailand. Kemudian jumlah neto valuta asing di sini jumlah netonya yaitu sebanyak 1.470.721. Kemudian di sini untuk tanggal pembayaran di sini karena di sini untuk tahun 2018 maka kita pilih tahun 2018. Kemudian untuk kurs KMK di sini kursnya 441,96. Nah, di sini sudah terinput otomatis untuk jumlah netonya. Kemudian di sini ada pajak terutang. Nah, di sini karena di keterangannya itu dia sudah dipotong di Thailand sebanyak 20%, yaitu senilai 294.144,2. Ini kita input. Nah, di sini sudah terinput secara otomatis untuk pajak terutangnya. Nah, di sini kemudian di kolom yang terakhir ada kredit pajak yang diperhitungkan. Nah, di sini untuk perhitungan kredit pajak yang dapat diperhitungkan, kalian bisa mengacu pada Undang-Undang PPh pasal 24 untuk mekanisme pengkreditannya. Nah, di sini kalian bisa hitung dulu yang pertama di Excel-nya. Untuk perhitungannya sendiri kalian bisa lihat di PPh pasal 24. Di sini kalian bandingkan dulu untuk pajak yang terutang menurut luar negeri dan yang menurut dipotong di Indonesia. Nah, di sini yang digunakan adalah yang lebih rendah. Di sini saya sudah menghitung untuk kredit pajak yang menurut rumus PPh pasal 24 yaitu sebesar 162.500.000, sedangkan yang telah dipotong di Thailand itu sebanyak 129.999. Nah, di sini karena menurut ketentuan yang digunakan itu adalah yang terendah, di sini kita pakai yang 129.999. Maka ini kredit pajaknya yang diperbolehkan. Nah, di sini baru kita masukkan angkanya.
129.999.971. Nah, di sini jika kalian klik simpan, maka akan muncul konfirmasi bahwa pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak yang terutang. Nah, di sini karena di aplikasinya ini harus lebih kecil, maka di sini untuk kredit pajak yang diperbolehkan kalian bisa bulatkan saja untuk nominalnya menjadi 970. Oke, di sini kalian klik simpan. Oke, jika sudah, di sini kita tutup. Nah, di sini sudah masuk datanya untuk kredit pajak luar negeri. Oke, kemudian kita lanjut di sini untuk pengisian lampiran khusus perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini apabila perusahaan memiliki kerugian tahun-tahun sebelumnya, kita bisa input untuk data-datanya itu di lampiran khusus ini. Oke, di sini kita lihat data dari perusahaannya. Nah, di sini terdapat keterangan mengenai laba rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini karena ada keterangannya, kita bisa input. Yang pertama itu cara inputnya, kalian bisa klik di sini untuk klik ubah RL. Nah, di sini akan muncul untuk pengisian kompensasi rugi 5 tahun sebelumnya. Di sini karena untuk tahun pajak 2018, maka akan muncul untuk tahun pajak sebelumnya dari 2017 sampai dengan 2013. Nah, di sini karena perusahaannya memiliki data dari 2013, kita bisa input dari tahun 2013. Nah, apabila kalian memiliki data sebelum tahun 2013, kalian juga bisa input di sini dengan cara klik ubah data awal. Nah, di sini akan muncul untuk tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2008. Nah, di sini karena di kasus yang saya punya itu tidak ada untuk tahun 2008-nya, maka di sini kita masukkan hanya dari tahun 2013-nya saja. Oke, di sini kita masukkan. Yang pertama di sini di tahun 2013 rugi SPT 2.450.000.000. Kita pindahkan datanya di sini. Nah, karena dia rugi, di sini kalian perlu perhatikan harus kalian rubah menjadi minus. Kemudian di tahun 2014 laba 2.500.000. Dan lanjut 2015 rugi SKP 1.200.000.000. Intinya untuk pengisian kompensasi rugi di sini, kalian apabila perusahaan mengalami kerugian, kalian bisa input di sini untuk angkanya kalian jadikan minus. Kemudian di tahun 2017 laba 1.420.000. Oke, jika sudah, di sini kalian klik simpan. Nah, di sini untuk data-datanya sudah langsung otomatis masuk ke perhitungannya di sini. Oke, jika sudah kalian bisa tutup. Kalian klik simpan. Di sini kita lanjut untuk pengisian lampiran induk SPT PPh badannya. Nah, di sini yang pertama itu ada terdiri dari 5 kolom. Yang pertama itu ada pembukuan, kemudian bagian A sampai dengan C, kemudian bagian C sampai D, kemudian bagian E sampai G, dan bagian H. Yang pertama kita isi dari pembukuan dulu. Ya, di sini kita lihat dulu untuk pembukuan. Di sini ada keterangan mengenai pembukuan laporan keuangan. Di sini ada pilihan diaudit ataupun tidak diaudit. Nah, di sini kita lihat untuk kasusnya. Di sini dikarenakan PT MNF Pesona Indonesia tidak diaudit, maka di sini untuk pembukuan laporan keuangan kita pilih tidak diaudit. Oke,
Oke, kemudian di sini ada nama kantor akuntan publik. Di sini karena tidak diaudit, maka kita kosongkan. Apabila perusahaan kalian diaudit, di sini untuk nama kantor akuntan publik kalian bisa isi dari nama sampai dengan NPWP-nya. Di sini keterangannya di kasus yang saya punya itu untuk kantor konsultan pajak. Di sini kita bisa input data-datanya. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa lanjut ke kolom bagian A dan sampai dengan C. Nah, di sini untuk kolom bagian A sampai dengan C, yang pertama itu ada penghasilan neto fiskal. Nah, di sini itu untuk angkanya itu sudah otomatis terisi setelah kalian mengisi lampiran 1771 lampiran 1. Di sini angkanya sudah secara otomatis terinput. Nah, di sini kemudian ada kompensasi kerugian fiskal. Di sini ini sudah masuk angkanya dari lampiran khusus tadi yang telah kita isi untuk kompensasi kerugian. Kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Kemudian di sini ada tarif PPh terutang. Di sini untuk tarifnya sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B angka 3. Nah, yang ini itu untuk tarifnya itu sebesar 25% untuk tahun pajak 2018. Nah, di sini kemudian ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B angka 3. Nah, di sini bedanya itu kalau untuk yang tarif kedua ini itu khusus untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan sahamnya yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Jadi kalau tarif yang B ini dia akan lebih rendah tarifnya 5% daripada tarif normal. Jadi di sini apabila tarifnya 25% di A, maka di yang B ini tarifnya akan menjadi 20%. Namun ini khusus untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian di sini ada bagian C itu untuk tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, tarif PPh pasal 31E ayat 1 ini khusus untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 50 miliar dalam 1 tahun buku. Nah, di sini bedanya itu untuk fasilitas pasal 31E itu untuk tarifnya sendiri antara rentang penghasilan dari di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu mendapat fasilitas berupa pengurangan 50% tarif. Jadi tarifnya itu menjadi 12,5% dari 25%. Jadi untuk penentuan tarif di sini kalian bisa memilih antara menggunakan tarif normal yang A ataupun kalian bisa menggunakan tarif fasilitas yang B maupun yang C. Sepanjang perusahaan kalian mendapatkan fasilitas dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturannya. Nah, di sini dikarenakan di kasus yang saya punya itu perusahaan memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun yaitu sebanyak 46.917.989.000. Nah, di sini karena peredaran brutonya kurang dari 50 miliar, maka di sini kita masih bisa menggunakan fasilitas pasal 31E. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih yang C untuk fasilitas pasal 31E. Nah, di sini sudah terinput secara otomatis untuk perhitungan pajak yang terutang, yaitu sebesar 1.500.171.369. Oke, sebelumnya di sini saya ingin memberitahu terkait kekurangan yang ada di aplikasi ISPT ini. Nah, di sini dikarenakan aplikasinya itu masih last update-nya itu tahun 2011. Di sini untuk perhitungan PPh pasal 31E itu masih mengacu pada peraturan yang lama. Sedangkan di sini untuk perhitungan yang barunya kita bisa melihat pada SE02 PJ tahun 2015. Jadi di sini untuk
perbedaannya sendiri untuk perhitungan PPh pasal 31E karena ada peraturan yang baru. Di sini saya sudah mencoba menghitung untuk perbedaannya. Nah, di sini ada perhitungan menurut PPh Badan ISPT 1771 dan juga perhitungan menurut SE 02 tahun 2015. Jadi di sini setelah saya hitung untuk perhitungan PPh badan terutangnya, di sini terdapat perbedaan antara yang di aplikasi maupun yang baru. Nah, perbedaan di sini terjadi karena adanya perubahan untuk pengertian peredaran bruto di sini. Nah, menurut peraturan lama untuk PPh pasal 31E ini dilihat berdasarkan peredaran bruto usaha perusahaan. Nah, di sini untuk peredaran brutonya yaitu sebesar 46.617 juta. Nah, sedangkan untuk menurut perhitungan SE 02 PJ tahun 2015 untuk dasar perhitungan fasilitas pasal 31E di sini itu untuk peredaran brutonya itu termasuk juga untuk peredaran bruto dari luar usaha dan juga termasuk untuk penghasilan yang bersifat final dan juga bukan objek pajak. Jadi di sini untuk dasar pengenaannya sendiri berbeda. Jika di fasilitas 31E yang lama itu masih menggunakan peredaran bruto saja. Jadi di sini untuk dasar pengenaannya 46 miliar. Sedangkan menurut SE 02 tahun 2015, untuk dasar pengenaannya itu dari total keseluruhan penghasilan termasuk penghasilan yang bersifat final dan juga bukan objek pajak. Jadi di sini dasar perhitungannya menjadi 48 miliar karena ditambahkan 2 miliar dari penghasilan luar usaha. Oke, jadi di sini ada selisih antara perhitungan menurut aplikasi ISPT dan juga menurut SE 02 tahun 2015. Jadi saran saya untuk kalian apabila kalian memilih menggunakan fasilitas pasal 31E di sini kalian bisa menghitung sendiri secara manual dengan mengacu pada SE 02 tahun 2015. Karena jika kalian menggunakan tarif yang lama di sini apabila kalian mengikuti sesuai aplikasi maka di sini atas selisihnya ini kalian bisa saja kemungkinan akan diperiksa dan juga menjadi kurang bayar. Nah, maka dari itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut, saya sarankan untuk kalian menghitung secara manual menggunakan peraturan SE 02 tahun 2015. Oke, jadi di sini kita menggunakan perhitungan menurut SE 02 tahun 2015 ini. Itu sebesar 1.503 juta. Pindahkan ke aplikasinya. Oke, kemudian di sini ada nomor 5 pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Nah, di sini karena di data perusahaan tidak ada, maka di sini jika tidak ada kita kosongkan. Kemudian ada jumlah PPh terutang. Kemudian ada PPh ditanggung pemerintah. Di sini apabila ada maka bisa kalian isi, jika tidak ada kalian kosongkan saja. Oke, kemudian selanjutnya ada kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini untuk kredit pajak dalam negeri itu angkanya telah terinput secara otomatis juga karena kita sudah mengisi lampiran 3 sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar 676 juta. Kemudian kita lanjut ke bagian C sampai dengan D. Nah, di sini ada kredit pajak untuk PPh pasal 25. Jadi di sini apabila perusahaan pernah membayar angsuran PPh pasal 25 per bulan, maka kalian bisa input untuk kredit pajaknya, kita masukkan ke baris yang C untuk kredit pajak PPh pasal 25. Oke, di sini di kasus PT MNF Pesona Indonesia, kita bisa lihat untuk data-data pembayaran PPh pasal 25-nya. Nah, di sini terdapat data mengenai pembayaran PPh pasal 25 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Di sini totalnya sebesar 168 juta. Nah,
Nah, di sini untuk total PPh pasal 25 per bulanannya kita bisa masukkan ke baris C yang A, PPh pasal 25 bulanan. Tadi sebesar 168 juta. Kemudian di sini ada STP PPh pasal 25, hanya pokok pajak. Nah, di sini apabila perusahaan mendapatkan STP PPh pasal 25, di sini yang kita input hanya untuk pokok pajaknya saja. Di sini di kasus PT MNF Pesona Indonesia terdapat data mengenai pembayaran PPh pasal 25 untuk bulan November sampai dengan Desember. Wajib pajak dikenakan STP. Nah, di sini ada pokok pajaknya sebesar 36 juta dan juga sanksi administrasi sebesar 1.640.000. Jadi di sini untuk bulan November sampai dengan bulan Desember kita masukkan hanya yang pokoknya saja, yaitu sebesar 36 juta. Di sini kita masukkan ke bagian B. Kemudian di sini untuk total kredit pajaknya PPh pasal 25 yaitu sebesar 204 juta. Kemudian di sini ada di bagian D untuk PPh kurang atau lebih bayar. Di sini untuk kasus PT MNF Pesona Indonesia perhitungan pajaknya menjadi kurang bayar sebesar 472.052.312. Oke, jika sudah, di sini kita lanjut ke bagian E sampai dengan G. Nah, di sini ada bagian E itu untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi di sini untuk di nomor 14 ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 di sini itu untuk angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2019. Untuk perhitungannya sendiri, di sini kalian bisa hitung secara manual dulu di Excel. Nah, di sini untuk perhitungannya itu untuk PT MNF Indonesia, perhitungan pasal 25 tahun 2019. Nah, jadi di sini untuk perhitungannya itu karena perusahaan masih menggunakan fasilitas pasal 31E untuk pajak terutangnya, maka untuk perhitungan PPh pasal 25-nya kita juga masih menggunakan fasilitas pasal 31E sesuai dengan perhitungan pajak yang telah dihitung sebelumnya. Nah, di sini untuk fasilitas 31E kita bisa menggunakan referensi SE02 tahun 2015. Nah, di sini setelah dihitung untuk PPh pasal 25 di sini perhitungannya yaitu kalian kurangkan dari penghasilan neto fiskal atas penghasilan yang tidak teraturnya. Nah, di sini di data PT MNF Indonesia atas penghasilan yang tidak teratur itu terdapat penghasilan dari laba selisih kurs di sini. Nah, dikarenakan untuk laba selisih kurs setiap tahunnya tidak selalu dapat, maka di sini kita kurangkan untuk penghasilan tidak teraturnya. Nah, jadi untuk dasar perhitungan PPh pasal 25 itu menggunakan penghasilan yang teraturnya saja di sini. Oke, di sini dasar perhitungannya yaitu 7.181 juta. Kita copy, kita pindahkan ke ISPT-nya untuk nomor 14. Oke, kemudian di sini sudah terinput secara otomatis untuk perhitungan PPh pasal 31E-nya. Untuk PPh pasal 25-nya, di sini kalian bisa rubah untuk di nomor D PPh yang terutang. Di sini karena di aplikasinya masih belum diupdate karena masih update tahun 2011. Sedangkan untuk perhitungan PPh pasal 25 sudah diatur dalam peraturan baru dalam SE02 tahun 2015. Nah, jadi di sini untuk perhitungan di baris yang D ini kalian bisa hitung sendiri juga dalam Excel-nya. Untuk penghasilannya di sini dikurangkan juga penghasilan tidak teraturnya. Nah, di sini untuk dasar perhitungannya menjadi 47 miliar. Nah, setelah dihitung untuk pajak yang terutangnya di sini sebesar 1.418.890. Nah, kita bandingkan yang di SPT. Nah, di SPT ini perhitungannya 1.702.000, sedangkan menurut perhitungan SE02 yaitu 1.704.000. Maka di sini kita menggunakan hasil dari perhitungan sesuai dengan SE di sini. Kita pindahkan hasil perhitungannya di baris yang D. Nah, di sini sudah. Kemudian
Di sini ada kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk huruf 14A. Oke, di sini untuk kredit pajak perhitungan PPh pasal 25. Di kasus PT MNF Indonesia, di sini untuk perhitungan kredit pajaknya atas kredit pajak yang teraturnya saja. Jadi di sini untuk kredit pajak yang teraturnya itu ada PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 24. Nah, di sini total kredit pajaknya sebesar 740 juta. Kita pindahkan dari perhitungan Excel ke aplikasinya. Untuk perhitungan lebih lengkapnya, nanti kalian bisa lihat saja di file Excel-nya. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, kemudian di sini ada PPh final. PPh final sudah terinput secara otomatis dari lampiran 4. Kemudian di bagian G di sini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, jika perusahaan memiliki transaksi hubungan istimewa, maka kalian bisa checklist untuk di bagian A. Nah, di sini karena di kasus PT MNF Indonesia ini tidak terdapat hubungan istimewa atas transaksinya, maka di sini kita kosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke bagian H. Di bagian H ini terdapat data-data mengenai lampiran-lampiran apa saja yang kita lampirkan dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan ini. Nah, di sini untuk di nomor 17 yang A terdapat SSP pasal 29 ini sudah terisi, kemudian laporan keuangan di sini kita isi. Kemudian di sini yang C transkrip elemen laporan keuangan. Kemudian ada daftar penyusutan amortisasi, kita checklist juga. Kemudian perhitungan kompensasi fiskal juga kita isi. Kemudian daftar fasilitas penanaman modal. Di sini karena perusahaannya tidak ada, maka di sini kita unchecklist. Kemudian daftar cabang utama perusahaan, jika ada kalian checklist. Kemudian selanjutnya ada SSP pasal 26 ayat 4. Di sini untuk khusus BUT karena tidak ada, maka kita unchecklist. Kemudian ada perhitungan PPh pasal 26. Di sini juga tidak ada, kita kosongkan. Kemudian yang J untuk kredit pajak luar negeri. Tadi karena kita sudah sempat isi, maka di sini kita checklist. Kemudian ada surat kuasa jika ada. Nah, di sini kita isi. Kemudian yang terakhir ada tanggal lapor SPT. Nah, di sini untuk tanggal pelaporan SPT-nya untuk pelaporan tahun pajak 2018, maka di sini kita akan melapor di tahun 2019. Di bulan April, kemudian kalian pilih tanggalnya di sini. Oke, jika sudah, kalian klik simpan. Di sini kita telah selesai melakukan pengisian di aplikasi YSPT PPh Badan ini dan melengkapi file-file SPT-nya. Untuk perhitungan lebih lengkapnya dan untuk kasusnya kalian bisa download di link deskripsi di bawah. Nanti saya akan sertakan untuk perhitungan Excel-nya dan juga untuk kasus di Word-nya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SSP dan juga bagaimana cara cetak file CSV sampai dengan pelaporan di e-filing. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.